Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Pada kesempatan siang hari ini kita sedang melaksanakan proses pemanenan umbi ya. Yang mana ini adalah umbi yang kita panen adalah umbi yang kita tanam di bawah naungan, kawan. Tentunya nanti ada hasil yang agak berbeda dibandingkan dengan umbi yang kita tanam di lahan terbuka. Oleh karena itu untuk MDPL seperti di tempat saya, yaitu MDPL 360 ke atas, itu alangkah baiknya adalah menggunakan lahan yang ada di tanpa naungan ya, akan berpengaruh pada hasil akhir ya, kawan. Nah, contoh misalnya adalah ya ini adalah umbi hasil panenan ya. Ya, kurang lebih bobotnya sekitar 3 kg ya. Yang semacam ini pun 3 kg. Nah, di sini kita ada tamu ya di proses pemanenan ini. Beliau adalah Mbak siapa ini, Mbak? Saya Endang Sulastri. Oh, Mbak Endang Sulastri. Iya. Terus? Saya Dian Sela. Oh, Iya nih, Mbak Sela ya. Iya. Untuk Mbak Endang ini kuliahnya di mana ini, Mbak? Saya kebetulan kuliah di UNS 11 Maret Surakarta. Ya, jurusannya? Jurusannya kebetulan penyuluhan dan komunikasi pertanian. Oh ya. Kemudian Mbak Sela? Saya dari Universitas Asia Jogja, jurusan fisioterapi. Oh ya, terima kasih. Nah, pada kesempatan hari ini kan untuk Mbak Endang ini mendapatkan tugas dari dosen ya, sebagai pengganti nilai UTS. Sebagai pengganti nilai UTS untuk mewawancarai salah satu pengusaha petani sukses. Oh, kebetulan gitu. Kepada Pak Slamet Supriyatno ini. Oh iya, nggih. Terima kasih. Lah ini pas kebetulan ya memang tidak kita rencanakan ya, kehadiran Mbak Sela ini dan Mbak Endang ya. Sebenarnya kita tidak rencana karena proses untuk pemanenan ini fixnya itu tadi malam ya. Akhirnya kita mencari pekerja pun tadi pagi agak mendadak ya. Nah, ini pas kebetulan Mbak Endang dan Mbak Sela itu ada tugas, kemudian hadir ke sini untuk menemani kita dalam proses pemanenan ya. Kira-kira setelah Mbak Endang ini mengetahui dari porang ya, tanggapannya bagaimana ini, Mbak? Ternyata porang itu bukan tanaman yang kita panen itu tahunan. Kita bisa menentukan kapan kita panen. Kayak maksudnya sebagai orang yang dalam akademisi pertanian gitu ya. Kan, berhubung saya lagi kuliah di pertanian, ya. So, dengan belajar pertanian kita tahu bagaimana sih modifikasi yang bisa kita terapkan di pertanian kita. Nah, contohnya kayak porang ini. ya. Kalau di artikel-artikel yang saya baca, banyaknya itu kayak porang 2 tahun baru panen. Oh, tapi ternyata ya. setelah saya tanya-tanya ke Bapak Aslam, ternyata enggak. Ini ternyata kita bisa menyesuaikan dengan ukuran yang kita tanam gitu. Misal kayak 1 kilo kita bisa menanam dalam 1 kali musim, atau dengan yang masih ukuran kata itu bisa kita 2 musim gitu. Dan ini menurut saya ini sangat menjanjikan ya, berhubung di Batang ini masih jarang. Iya. Gitu. Memang kebanyakan untuk petani-petani tradisional yang menganggap bahwa tanaman porang ini panennya adalah 2 tahun, kawan ya, 2 tahun. Pada hakikatnya sebenarnya kalau kita memilih bibit yang tepat, kita bisa memanennya dalam waktu 8 bulan ya, setelah kita tanam. Nah, ini menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa sebenarnya untuk tanaman porang itu tidak harus menunggu 2 musim ya baru kita panen ya. Kalau kita menemukan formula yang tepat, kita bisa memanennya tiap tahun ya, tiap tahun. Nah, asalkan kita memilih lahan yang tepat, cara tanam yang tepat, sehingga tentu hasil yang kita dapatkan adalah lebih baik ya. Nah, kemudian untuk Mbak Sela sendiri ya, setelah mengetahui ada tanaman porang semacam ini, kira-kira apakah ada keinginan untuk menjadi petani porang atau tanam porang ini? Ya mungkin bisa mengusulkan untuk bapak saya yang kebetulan petani, bisa untuk mencoba menanam porang, Pak. Oh ya, seperti Mbak Endang ini? Iya, sama. Karena menurut saya ini sangat menjanjikan ya, dimana kita bisa memperoleh bibit porang itu sendiri dari tanaman porang yang kita tanam gitu. Iya, memang untuk tanaman porang ini adalah kita bisa dikatakan beli bibit sekali untuk tanam berkali-kali ya. Dari hasil kata yang kita hasilkan pun
dapat kita gunakan untuk menanam di lahan-lahan yang lainnya. Nah, ini proses pemanenannya kawan ya. Proses pemanenannya umbi-umbinya memang beragam, bervariasi karena di lahan ini adalah lahan naungan ya. Tentunya lahan yang contoh misalnya yang terkena sinar matahari cukup semacam ini, umbinya memang agak lebih besar dibandingkan dengan tanaman yang ini. Ini ada kakao ya, ada kakao ya. Kemudian bawahnya itu jarang terkena sinar matahari sehingga pertumbuhan umbi porang pun agak terhambat kawan. Nah, contoh misalnya ini ya, umbi-umbi semacam ini sama-sama 2 tahun ya, atau 2 musim. Ini 2 musim, yang ini juga 2 musim ya. Walaupun hasil akhir beda, ini karena letak ya, letak penanamannya itu yang berbeda, karena yang ini adalah lahan yang sinar mataharinya cukup, kalau yang ini adalah lahan yang sinar mataharinya tidak cukup. Kalau yang kecil-kecil semacam ini adalah tanaman yang barangkali katak yang tahun kemarin tidak terambil kemudian tumbuh, ini jadi umbi-umbi sebesar ini ya. Kalau yang kecil-kecil itu mayoritas berarti katak yang kemarin jatuh tidak terambil kemudian tumbuh ya, jadinya umbi sebesar itu. Ya lumayan ya. Untuk awal bulan puasa ini memang kita targetnya paling tidak kita panen 1 red dulu ya. Kemudian untuk lahan-lahan yang lainnya kita panen nanti ketika sudah memasuki musim kemarau. Nah, ini hasil panennya semacam itu ya. Untuk umbinya bervariasi, ada yang 3 kilo, 4 kilo, bahkan ada yang setengah kilo ya. Ya, demikian dulu kawan-kawan petani porang ya. Terima kasih kepada Mbak Endang dan juga Mbak Sela yang sudah menemani kita di kebun ya. Semoga nanti ada rasa keinginan untuk menjadi petani porang ya. Emansipasi wanita. Wanita pun sebenarnya tidak harus kalah dengan laki-laki ketika kita berada di lahan, karena untuk porang ini perawatannya tidak terlalu susah sebenarnya. Tiap bulan saja kita ke lahan, kita tengok, kita beri pupuk susulan sudah cukup ya. Tidak harus kita rawat setiap hari enggak ya. Jadi untuk perempuan pun sebenarnya bisa ya, Mbak Sela dan juga Mbak Endang ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini menemani kita di lahan ya. Semoga tugas yang didapatkan nanti ada hasil yang baik ya. Nilainya juga bagus ya Mbak ya. Ya, terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas. Kita istirahat dulu ya, karena ini adalah waktu zuhur. Ya, kita lanjutkan pada video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan juga sudah komen dalam video-video yang ada di channel ini. Semoga saja apa yang dapat kita sampaikan dalam video ini bermanfaat kawan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.